Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang eh, toharoh dan sholat. Yang pada kesempatan hari ini Fitriatun Nisa akan menyampaikan materinya. Oke, saya bikin dulu. Ini materinya. Oke, jadi karena teman Anda itu tidak masuk, nggak ada, jadi moderator dan pemateri saya berikan kepada Fitriatun Nisa. Pada waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Fitria. Ini kan aku ada deket nih Pak, jadi aku bisa ngikutin apa pembacaan ayatnya ada Pak. Ya semuanya. Bukannya kalau itu apa ya Pak ya? Kenapa? Iya, Kenapa Fitria? ini aku kan nggak ada laptop, jadi aku susah mau bacanya. Kan ini ada di HP, jadi aku bacanya dari sini aja Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak usah dibaca. Terangkan, jelaskan yang penting-penting menurut kamu. Orangnya nggak ada Pak. Hah? Yang penting kan yang bikin makalah kamu tuh, jadi tahu kan apa-apa yang penting di makalah kamu. Jadi terangkan aja. Apa Pak? Suaranya nggak ada tadi Pak. Suaramu juga putus-putus tuh, sinyalnya jelek di tempat kamu mungkin. Oh udah Pak, suaranya nggak ada Pak. Gimana sih? Suara Bapak nggak ada Pak. Kalau yang lain suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Pak, jelas. Pak Jelas. Jelas. Berarti sinyalnya di punya kamu yang susah sinyalnya, bukan saya. Bentar Pak. Enggak singgung. Bentar Pak. Makanya kan saya minta Anda persiapkan sinyalnya yang sebagus mungkin untuk presentasi karena ini Dulu bahasanya pakai. Nanti hajat aja. hidup Anda, gitu loh. Ayo, silakan presentasi. Apa yang penting aja. 10 menit ya, paling lama untuk presentasi. Silakan. Aku mulai ya Pak ya. Halo Pak. Bapak, Iya, kenapa? langsung mulai ya Pak ya. Iya. Bentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi 1 tentang toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh menurut arti bahasa suci dan lepas dari kotoran. Dan menurut istilah syara ialah menghilangkan halangan yang berupa hadas atau najis. Kata toharoh sama dengan nadlafah, artinya bersih atau suci. Sedangkan jika dibaca tuharoh, maka berarti kelebihan dari air yang dipergunakan untuk bersuci. Jenis-jenis toharoh. Toharoh terbagi kepada 2 bagian. 1, toharoh daripada najis. Najis dari hukum syara ialah segala benda yang kotor yang mencegah kita dari melakukan sholat, tawaf, memberi khutbah Jumat, dan sebagainya.
Kedua, toharoh daripada hadas. Hadas pula terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Berhadas kecil dikatakan sebagai perkara-perkara yang membatalkan wudhu dan boleh dihilangkan dengan sekadar mengambil wudhu. Macam-macam air dan pembagiannya. 1. Air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain. 2. Air suci tetapi tidak menyucikan. Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini ada 3 macam air, yaitu air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu benda yang suci. 2. Air sedikit kurang dari 2 kula sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. 3. Air pohon-pohonan atau air buah-buahan Kuliah loh. seperti air yang keluar Jiwa air. dari tekukan pohon kayu atau air nira, air kelapa dan sebagainya. Air yang bernajis, air yang termasuk dalam bagian ini ada 2 macam, yaitu sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit maupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. B. Air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, tidak boleh dipakai lagi. Bahkan hukumnya sama seperti najis. Kalau air itu banyak, berarti 2 kula atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan. 2. Air yang makruh, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Benda-benda yang termasuk najis. Benda najis itu banyak, diantaranya 1. Anjing dan babi, 2. Air kencing dan tahi, 3. Air mazi, yaitu cecair nipis berwarna kekuningan yang keluar dari kemaluan ketika naik syahwat. 4. Air nadi, yaitu cecair kental berwarna putih yang keluar dari kemaluan selepas kencing atau selepas keletihan. 5. Arak dan semua minuman yang memabukkan seperti tuak dan seumpamanya. 6. Bangkai atau mayat, kecuali mayat manusia, bangkai hewan laut, ikan dan sebagainya, dan belalang. 7. Darah, semua jenis darah adalah najis, kecuali hati dan limpa. 8. Nanah. 9. Anggota yang terpisah dari hewan ketika masih hidupnya, kecuali bulu binatang yang halal dimakan seperti bulu biri-biri, bulu ayam, dan sebagainya. 10. Susu binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. 11. Muntah. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis mughalazoh atau berat, yaitu najis anjing. Yang benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Kedua, najis mutawasitoh. Najis ini dibagi atas 2 bagian, yaitu najis hukumiyah, yaitu yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya telah hilang. B. Najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar untuk dihilangkan. Sifat ini dimaafkan. F. Wudu. Pengertian wudu. Menurut bahasa, wudu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah atau syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Syarat-syarat wudu. A. Islam.
B. Mumayyiz karena wudhu itu merupakan ibadah yang wajib diniati. Sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. C. Tidak berhadas besar. D. Dengan air yang suci dan menyucikan. E. Tidak ada yang menghalang sampainya air ke kulit, seperti getah dan sebagainya. Fardu atau rukun wudhu. 1. Niat. Fitri Di setiap Atunisa, ibadah. ini temenmu ada Fitri Anggra ini. Mana, Maaf ya, Pak? Pak. Baru join, Pak. Oh, Maaf banget, Pak. Pak, bentar lagi, Pak. yo, Bentar lagi, Pak. yo. Tentang fardu atau rukun wudhu. 1. Niat. Yang kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh tangan hingga siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. 6. Tertib. Udah, Pak. Yo. Selainnya Fitri Anggra ini, Pak. Fitri Anggra ini Maaf nih, sampai mana nih? Kamu ini apa tentang sunnah wudhu? langsung aja ke sholat aja. Fitri Anggra ini tapi Sholat. ikut bikin ini ya, ikut bikin makalah ya. Ya, Pak. Suaranya kecil ya. Yo, silakan. Bentar ya, Pak. Saya ini dulu, Pak. Suaranya atur dulu. Kok suaranya kecil sih? Langsung ke sholat ya, Pak. Ya. 5 menit ya. Dijelaskan. Saya berikan waktu 5 menit untuk menjelaskan sholat. A. Pengertian sholat. Asal makna sholat menurut bahasa Arab ialah doa. Tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. B. Syarat-syarat wajib sholat. 1. Islam. 2. Suci dari haid. 3. Berakal. 4. Baligh. Dan 5. Telah sampai dakwah. Syarat sah sholat. 1. Mengetahui masuknya waktu sholat. 2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap kiblat. D. Rukun sholat. 1. Niat. 2. Berdiri bagi orang yang kuasa. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku serta tumak-ninah. 6. Bangun dari ruku, i'tidal serta tumak-ninah. 7. Sujud 2 kali secara tumak-ninah. 8. Duduk antara 2 sujud dengan tumak-ninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam. Dan 13. Tertib atau melakukan rukun secara berurutan. E. Sunnah-sunnah sholat. 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan i'tidal. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram atau tawajuh. 4. Membaca auzubillah sebelum membaca bismillah. 5. Takmin atau membaca amin. 6. Membaca surat lain setelah membaca Al-Fatihah. 7. Takbir intiqal. 8. Bertakbir ketika hendak ruku dan sujud. 9. Mengungkapkan maaf Pak, saya nggak bisa bacanya Pak. 10. Membaca tasbih 3 kali dalam ruku dan sujud. 11. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. 12. Menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dalam bertasyahud dan mengembangkan jari-jari tangan kiri. 13. Duduk iftirasi dalam semua duduk. 14. Duduk tawarruk pada saat duduk terakhir. 15. Melakukan salam kedua. F. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Berbicara dengan disengaja. 2. Banyak bergerak. 3. Hadas. 4. Merubah niat. 5. Membelakangi kiblat. 6. Makan, minum, tertawa, dan murtad. 7. Meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Umpamanya melakukan i'tidal sebelum sempurna ruku.
G. Waktu sholat fardu. 1. Sholat Isya. Waktunya mulai dari terbenam syafaq merah sehabis waktu maghrib sampai terbit fajar kedau. 2. Sholat subuh. Waktunya dari mulai terbit fajar kedua sampai terbit matahari. 3. Sholat zuhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dan pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, sepanjangnya, selain dari bayang-bayang yang ketika matahari menonggak tepat di atas ubun-ubun. 4. Sholat asyar. Waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur, bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjang selain dari bayang-bayang yang ketika matahari sedang menonggak sampai terbenam matahari. 5. Sholat maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq, teja atau teja merah. Waktu yang dilarang untuk sholat adalah 1. Sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. 2. Sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. 3. Tatkala istiwa atau tengah hari selain hari Jumat. 4. Tatkala terbit matahari sampai matahari setinggi tombak. 5. Tatkala matahari hampir terbenam sampai terbenamnya. Macam-macam sholat. 1. Sholat fardu. 2. Sholat sunnah. 3. 1. Sholat fardu. 2. Sholat sunnah. Dan sholat sunnah dibagi menjadi 2. 1. Arti sholat sunnah. Sudah, Anggraini? Ya, Pak? Sudah. Silahkan dilanjutkan untuk diskusi. Fitriatunisa, tolong dipandu, silahkan. Langsung saja ke diskusi. Siapa yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mau tanya. Dari kelompok kami hanya mengajukan 3 pertanyaan saja. Saya Pak Nurlina, Pak. Saya Pak Lisa Yang Bilianti. aktif videonya yang saya berikan Satu-satu ya, guys. video pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Nurlina, Pak. Nanya mana, Pak? Oke. Siapa lagi? Nurlina, Pak. Pak. Rina, Dewi Mariam. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Tulis, Sabar Pak, ya, tulis. teman-teman. Saya tulis Oke. dulu pertanyaan. Tulis Tia. Ya, Mbak. Nurlina, silakan. Pak. 3 penanya dulu. Silakan. Nurlina, Dewi Mariam, dan Sulistiawati. Silakan dimulai dari Dewi Mariam ya, kemudian Nurlina dan Sulistiawati. Silakan diaktifkan video Anda, kemudian silakan bertanya. Oke, silakan Dewi. Bisa aktifkan video Anda. Dewi. Malah pergi dia, hilang entah kemana. Oke. Selanjutnya, satu lagi siapa yang mau bertanya? Saya Pak Rohma, Pak. Rohman. Mana? Rohmawati? Iya, Pak. Oke, jadi 3 orang ini Nurlina, Rohmawati, dan Sulistiawati. Silakan dari Nurlina, Sulistiawati baru Nurrohmah. Silakan. Aktifkan dulu speaker Anda, Nurlina. Iya, Pak. Maaf. Ada seseorang yang terkadang ada seseorang yang menggunakan henna untuk pengantin itu. Nurlina, suaranya putus-putus. Saya ketik aja ya, Pak. Boleh diketik. Ya, saya ketik aja, Pak. Ketik di chat ya, silakan. Silakan Sulis. Iya, Nisa, denger nggak? Iya. Iya. Mau nanya di pengertian ya, tadi di Taharah. Tadi kan ada ya,
Jika dibaca tuharah berarti kelebihan dari air yang dipergunakan untuk bersuci. Itu maksudnya kelebihan dari air yang digunakan untuk bersuci itu bagaimana? Tolong dijelas. Nyanyi apa tadi ulang Apa? pertanyaan. Tolong diulang pertanyaannya, macet-macet ini Zoom-nya. Iya, sinyalnya ini. Toharoh itu kan kalau di pengertian itu ada nama istilah kelebihan air. Kelebihan air yang gimana maksudnya? Aduh, sinyalku hilang. Iya, Pak. Nanti dilihat di file kamu di pengertian toharoh secara bahasa coba. Nah, kemudian selanjutnya silakan Rahmawati. Iya, maaf ya Pak, kameranya saya matiin Ya, biar suaranya jelas. Jadi kan salah satu benda najis itu ada darah. Jelas nggak suaranya? ya, jelas. Benda najis itu kan salah satunya darah. Dan ini kan pasti membatalkan wudhu. Nah, di sini disebutkan semua jenis darah adalah najis. Kalau misalkan tangan kita kena pisau gitu Pak, keluar darah, apa itu termasuk najis? Nah, terus misalkan kalau nih ada nyamuk, kan ada nyamuk gigit kita. Terus kita tepuk, keluar darahnya tuh nyamuk. Apa itu juga membatalkan gitu, Pak? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Rahmawati. Tadi siapa yang satu bertanya ini kok ngilang? Lina. Nurlina, Pak. Terus siapa tadi satunya? Sulis, Pak, Sulis. Sinyalnya Sulis? hilang tadi. Oh, ini. Diaktifkan videomu jadi bisa dilihat oleh yang lainnya. Nah, gitu. Oke, silakan dijawab. Ada 3 penanya. Silakan Sulis dan Fitria Anggraini. Dijawab. Boleh bergantian siapa yang dulu menjawab yang nilainya paling besar. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab duluan? Ayo. Oke, kalau belum ada yang mau jawab, saya bahas tentang makalahnya nih ya. Saya lihat ya. Makalah ini gini loh maksud saya, seharusnya makalahnya itu beruntun. Di bab ini bab seharusnya nggak seperti ini. Jadi begini, pembahasan 1 A. Di sini A. Ya. Di sini baru ditulis 1. Pengertian begitu. Nanti 2 jenis taharoh segala macamnya. Itu kan judulnya kan 2, maka disebut taharoh itu A, kemudian yang selanjutnya sholat itu B, mana B. Ini ya, nanti setelah itu, nah ini baru B. Oke, kemudian 1, ini 1 pengertian sholat. Nah, nanti 2 syarat wajib sholat, 3 begitu. Ini nanti dirubah menjadi A, B begini di sini. Pakai penomoran kecil begini. Nah, ini pakai penomoran angka. Misalnya. Tuh, ya. Diperbaiki cara penulisannya agar sistematis dan mudah dibaca. Kalau Anda nggak menulis ini, apa tadi? Toharoh misalnya nggak ditulis. Ini kan kemudian nggak jelas apa. Jadi semuanya modelnya begitu ya. Misalkan di sini ada 1 judul. Misalkan kalau kayaknya nggak ada yang 1 judul ya. Rata-rata 2 judul ya. Jadi A, ini B, yang sholat B begitu.
Modelnya begitu, cara penulisannya. Oke, Oke, silakan. Kalau ingin dijawab pertanyaan dari temannya tadi, silakan dijawab. Saya sudah diketik, Pak. Silakan Nis atau Fitria Anggraini yang ingin menjawab. Siapa yang mau menjawab duluan? Ketik dan air yang dipergunakan. Tes yang lain suara saya jelas kan? Ya Pak, jelas. Memang sinyalnya bentar, Pak. Fitria dan Nisa yang agak kurang bagus. Fitria rumahnya di mana? Di Kota Bumi, Pak. Nisa? Di Tanggamus, Pak. Oh. Oke, silakan. Silakan dijawab pertanyaannya. Ayo. Kayaknya pertanyaannya nggak Bentar ya, sulit-sulit Pak. amat loh. Jika dibaca Tuhan, berarti kelebihan air yang digunakan. Lagi searching ya kalian ya. Jawab pertanyaannya. Ayo buruan dijawab. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Lagi nyari, Pak. Aduh. Lagi mikir, Pak. Laptopnya error. Ayo. Pak, saya ingin menjawab dari pertanyaannya Sulistiawati, Pak. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ya. Tadi kan pertanyaannya jika dibaca Tuharo itu berarti kelebihan air yang dipergunakan untuk bersuci. Itu maksudnya gimana kelebihan dalam menggunakan air? Penjelasannya gini. Gimana ya? Kan kalau misalkan nih kita wudhu gitu, terus itu kita wudhu di kolam, bukan di air seperti pancuran. Tapi kalau misalkan kita di kolam, gimana ya? Itu tidak boleh lebih dari 2 kula. Kalau di kolam itu harus 2 kula. Kalau memang itu lebih dari 2 kula, itu tidak boleh. Itu maksudnya kelebihannya. Betul nggak? Ngerti nggak? Paham nggak? Siapa tadi Sulis ya? Ada orangnya? Sutia. Mana Sulis tadi ya? Sulistia. Aduh. Ya, iya. Gimana Sulis? Ya. Gimana? Diulang ya. Tadi kan maksud dari kelebihan itu apa maksud dari kelebihan air wudhu itu ya? Maksudnya gini, kalau misalkan nih Sulistia itu berwudhu di kolam. Nah, terus itu kan tadi ada penjelasannya tadi. Itu maksudnya kelebihan gimana ya? Bentar, Pak. Tadi pertanyaanmu gimana Sulis tadi? Pertanyaannya tadi, jika dibaca tuharah kan berarti kelebihan dari air yang dipergunakan untuk bersuci itu loh, Pak. Terus aku kan nanya maksudnya berlebihan itu gimana gitu, kok bisa berlebihan dalam menggunakan air gitu. Dan apa kelebihan? Kelebihan. Nah, begitu. Tadi kan dibaca tuh hara itu kan kelebihan air. Maksudnya kelebihan air gimana? Itu dari penelitian secara bahasa yang kamu buat, Nis. Gimana ya? Aduh, bingung aku mainnya.
Bentar, Pak. Share screen ya, biar jelas, biar yang lain juga bisa mengikuti. Ini pertanyaannya ini nih. Kamu tadi di istilah ini menyebutkan tuharoh. Nih, yang saya kembali. Maka berarti kelebihan air yang dipergunakan untuk bersuci. Nah, maksud yang ditanyakan itu apa maksudnya kelebihan air yang dipergunakan untuk bersuci gitu. Gitu nih maksudnya, paham? Bentar, Pak. Aduh, Pak. Benar, cari. Makanya jangan banyak copy paste nih dari internet, dibaca dulu. Ya kan, enggak lupa, ini aku lagi membaca gitu, apalagi mencari jawabannya, Pak. Bentar, Pak. Nah, Ayo gimana? Jangan kelamaan. Kalau enggak pertanyaan selanjutnya dulu dijawab oleh Fitria. Mana Fitria? Mana Fitria? Ada? Aduh, kemana lagi yang satu ini? Aduh, nggak kondusif nih yang kelompok 4 nih. tadi Fitri Anggraini itu ada masalah dari Zoom-nya Cia, nggak bisa masuk, Pak. Kenapa? Tadi Fitri Anggra ini minta maaf, katanya nggak bisa masuk Zoom, Pak. Laptopnya error. HP ya. Kalau nggak bisa pakai ini, nggak usah pakai laptop, pakai HP juga bisa kan? Ya, Pak. Pakai HP malah lebih mudah, nggak perlu tapping kalian. Oke. Ayo, Fitri, Nisa, Ya, Pak. gimana? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Linda dulu, Pak. Yang lainnya di mute ya, tolong. Pertanyaan dari Linda. Nah, tadi kan Lina pertanyaannya, salah satu syarat wudhu yaitu tidak ada yang menghalangi meresapnya air ke kulit. Pertanyaan saya, apa hukum seseorang yang wudhu saat menggunakan henna yang bisa mengelupas? Itu hukumnya tidak boleh karena itu hukumnya tidak boleh ya. Itu karena henna itu menghalangi air wudhu untuk meresap ke tubuh kita. Jadi hukumnya tidak boleh. Oke, nggak boleh berarti ya yang menghalangi kulit gitu. Iya, Pak. Oke, selanjutnya tadi satu lagi pertanyaan dari siapa tadi ya? Rohma. Rohma ya. Mawati ya, Pak ya. Tentang darah tadi, gimana hukumnya? Bentar, Pak. Gimana? Yang apa? Yang darah tadi ya? Iya. Apa tadi? Baik dari wudhu apa? Bentar, Pak, aku baca dulu, Pak. Darah itu kan najis. Gimana kalau misalkan tangannya terkena pisau, kemudian kan keluar darahnya.
apakah najis juga, kemudian nyamuk juga. Ketika sholat digigit nyamuk, kemudian dipukul, kemudian keluar darahnya, gimana? Apakah najis juga? Itu bagaimana? Itu nih. Bentar, Pak. Itu menurut saya itu tetap hukumnya najis. Karena kan itu berbentuk darah walaupun dia bukan dari badan kita, itu tetap hukumnya najis ya. Karena itu kan sejenis darah. Darah itu kita ingin ada darah itu harus dihilangkan dulu. Baru kalau kita wudhu. Jadi kalau misalkan itu masih ada darahnya, itu masih tetap najis dan wudhunya itu tidak sah. Itu ya jawabannya dari Pemakalah. Suaranya memang putus-putus, punya Nisa ini memang suaranya kurang bagus memang ya. Jadi ya gimana? Apa? Suaramu putus-putus. Jadi komentar oleh temanmu. Ya gimana sinyalnya kurang bagus. Ya gimana? Oke. Itu nanti menjadi apa ya? Ya pengurangan di nilai presentasi kamu nih. Kalau kamu tidak menyediakan sinyal yang bagus untuk temannya ini, ya otomatis akhirnya nilai kamu kurang dalam presentasi ya. Silakan nanti diperbaiki dalam membuat videonya yang bagus dan bisa ya bisa menjelaskan secara utuh dan secara keseluruhan gitu. Fitri Anggra ini juga ini keluar-keluar sinyalnya mungkin buruk. Ya gimana kalau ya saya kan sudah sering katakan mau nggak mau kalian waktu presentasi misalkan kalau kalian nggak yakin sinyalnya buruk atau mungkin provider sinyal tertentu di tempat Anda buruk, maka jangan gunakan provider itu untuk hari itu, misalkan ganti dulu atau pinjam HP teman yang lain untuk presentasi agar kalian bisa maksimal dalam melakukan presentasi. Maksud saya begitu kan Anda sudah terjadwal tuh kapan makalahnya dilakukan presentasi, maka pastikan hari itu Anda sinyalnya bagus, presentasinya bagus. Bila perlu kan Anda ada aplikasi Zoom sesekali diuji coba dengan teman gitu kan. Misalkan teman siapa gitu, coba Zoom deh pakai ini, suara saya jelas enggak begitu. Itu bentuk kesiapan Anda dalam presentasi, sehingga pada saat presentasi seperti ini Anda tidak kesulitan, temannya kurang jelas segala macamnya. Begitu ya. Nisa, itu evaluasi dari saya untuk presentasi dan untuk presentasinya Fitria Anggra ini juga. Ini sudah masuk belum Fitria ya? Belum ya? Belum ya? Gimana begini kalau saya mau menilai Anda Fitria, itu kan kalau misalkan nggak masuk-masuk, misalkan sinyalnya susah, gimana? Akhirnya kan susah saya menilai Anda. Saya susah menilai Anda, jadinya saya nggak bisa memberikan nilai maksimal kepada Anda. Maka pas hari presentasi, kalau memang bisa mencari tempat yang paling bagus di mana, cari tempat yang paling bagus di mana, kemudian Anda presentasi. Apa ngungsi dulu di tempat nenek atau tempat siapa yang sinyalnya lebih bagus. Begitu ya, ini evaluasi untuk kalian semua juga. Jadi nanti dipersiapkan sebaik mungkin bagi yang belum presentasi. Yang sudah presentasi, perbaikannya itu di video yang Anda nanti akan kirim ke saya. Jangan asal saja membuat videonya, kalau videonya asal ya, saya juga asal memberi nilai kepada Anda. Oke, itu ya. Saya kira itu cukup ya. Baik, Pak. Dari Pemakalah. Silakan ditutup, Miss. Nanti saya akan sedikit mengulasnya dari Jelas, Pak. silakan itu presentasinya. Boleh nambahin.
Izin menambahkan, Pak. Kenapa? Nambahin jawaban, Pak. Menambahkan jawaban. Oh, kamu mau nambahin jawaban. Silakan. Iya, temen siapa tadi? Oh, teman nanti ya waktu diskusi ya nanti. Silakan kalau dulu nih. Nanti kita lebih lanjut diskusi Saya. dari saya ya. Tetap kalian juga dianggap sebagai penanya ya. Kalau nanti bertanya kepada saya juga sama nilainya. Silakan ditutup nih presentasi kamu. Saya siapa tadi? Nis. Wah, udah parah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa namanya toharoh dan sholat. Saya menjelaskan mute dulu semuanya. Oke, saya mute semua. Nanti kalau akan ada saya sesi, silakan kalau ada yang ingin bertanya nanti saya akan berikan waktu. Oke, yang pertama tentang toharoh dan sholat. Kalau kalian nanti melihat di buku-buku fikih ya, buku-buku fikih, buku-buku yang berkaitan dengan ibadah, pasti hal yang pertama akan muncul itu adalah toharoh, bab toharoh. Setelah bab toharoh itu pasti bab sholat. Oke. Ingin saya diskusikan bersama dengan kalian. Kenapa sih kok bab pertama itu toharoh, setelah itu sholat? Kenapa tidak diberikan pengantar yang dahulu yang lain? Kira-kira kalau menurut Anda itu apa? Kenapa alasannya? Saya Pak izin berpendapat, Rohmawati. Silakan Romawati, silakan Yeni. Kalau pendapat saya, kenapa toharoh itu pasti bab pertama? Segala ibadah itu harus suci apa ya? Sholat itu tubuh kita harus suci, sudah wudu. Nah, nggak hanya sholat kan, apa bentuk ibadah yang lain. Suci di sini bukan suci secara badan saja, tapi secara rohani juga gitu Pak. Secara hati juga kita harus suci gitu loh Pak. Itu menurut saya. Silakan Yeni, apa kalau menurut Anda? Ya, menurut saya sama aja kayak Rahma tadi, cuman sedikit nambah aja. Kenapa kita harus tohar dulu? Karena tohar itu kan bersuci. Jadi pokoknya semua kegiatan yang kita lakukan itu harus suci dulu, baru kita bisa mengerjakan kegiatan itu gitu. Nah, setelah itu harus sholat. Karena sholat itu adalah agama, jadi dijadikan setelah bersuci. Oke. Ya, oke, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih itu alasannya ya seperti itu kurang lebih. Walaupun lebih detailnya sebenarnya yang pertama tadi benar seperti Rohma, bahasanya semua ibadah itu mengharuskan seseorang itu suci. Tidak hanya suci diri, tapi suci pakaian, suci tempat, dan segala macamnya. Kemudian yang selanjutnya ialah selain suci, kemudian sholat itu kan menjadi ibadah yang pertama kali diterima. Sholatnya bagus, maka yang lainnya bagus. Sederhananya begitu. Syarat sholat itu bisa diterima adalah taharoh. Maka karena yang utama ibadah adalah sholat, maka toharoh juga menjadi paling utama karena menjadi syarat dari
syarat menjadi syarat melakukan sholat. Oleh sebab itu para fuqaha sepakat semua, hampir semua bab ibadah itu harus didahului dengan bab toharoh, karena itu menjadi syarat utama untuk sholat, dan sholat merupakan hal yang utama dalam ibadah yang paling utama ataupun ibadah yang terpenting. Begitu. Oke, untuk selanjutnya, kalau kalian mengkaji dalam bab toharoh itu sebenarnya sangat luas. Nanti toharoh itu dibagi, kalau secara bahasa tadi bersuci, mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah adalah mensucikan dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nanti hadas besar dibagi menjadi dua, nanti hadas dibagi menjadi dua, hadas besar, hadas kecil, hadas besar. Cara mensucikannya dengan mandi wajib. Contoh hadas besar itu ya haid, kalau laki-laki ya mimpi basah, kemudian kalau perempuan itu juga nifas juga, darah yang keluar setelah melahirkan gitu kan. Nah itu harus cara mensucikannya dengan mandi wajib. Sementara hadas kecil, misalkan buang air besar, buang air kecil, itu cara mensucikannya dengan berwudu. Selain menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, maka perlu juga menghilangkan najis. Najis itu sifatnya menempel pada diri kita ataupun berada di tempat ibadah kita. Ya, jadi tahu hadas ya, kalau hadas itu sebenarnya tidak berbentuk. Maksudnya tidak berbentuk itu karena itu sebuah perilaku. Maksudnya haid, menstruasi itu kan sebuah perilaku. Keluarnya darah dari dinding rahim perempuan misalkan. Mimpi basah juga begitu kan, keluarnya mani dari alat kelamin laki-laki. Itu sebuah proses ya. Sementara najis itu sebuah sesuatu yang menempel di pakaian kita ataupun di tempat-tempat yang lain. Begitu. Jadi berbeda antara najis dan hadas. Semuanya itu harus dibersihkan. Kalau hadas tadi, hadas besar dengan mandi wajib, hadas kecil dengan berwudu. Kalau tidak ada air maka tidak bisa mandi wajib, tidak bisa berwudu, maka menggunakan tayamum. Kalau najis, caranya membersihkannya ialah dengan menggunakan air. Itu najis yang kecil, yang bisa dihilangkan hingga hilang baunya, hingga hilang rasanya. Rasanya itu najisnya bukan, maksudnya itu rasanya bukan dengan dicoba dengan lidah, enggak. Najisnya misalkan ada kotoran ayam, kemudian kalian hilangkan rasanya, oh ini udah ada rasanya, belum hilang belum rasanya, kemudian kalian jilat, juga begitu. Rasa di sini bisa menggunakan dengan peraba. Diraba sudah tidak terasa. Begitu. Itu menghilangkan najis yang ringan. Kalau najis yang berat itu dengan menggunakan tanah. Kenapa bukan tanah ya, lebih tepatnya debu. Kenapa menggunakan debu? Karena debu itu ternyata menurut penelitian juga bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang berada di najis besar itu. Oke, itu bab tentang najis. Nah, selanjutnya bab tentang sholat. Sholat itu dalam bahasa itu bisa dikatakan mengandung arti doa ataupun sebuah permohonan, sebuah ibadah atau doa. Secara menurut istilah, sholat itu menurut para ahli fikih itu ibadah yang dilakukan yang berawal dari takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Itu sholat dalam pengertian yang sempit. Sementara sholat dalam pengertian yang umum ya Anda membaca doa Allahumma firlana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira.
itu juga bisa disebut dengan sholat karena itu juga doa, sebuah sebuah bentuk permintaan penghambaan kepada Allah, itu juga doa. Jadi secara umum sholat itu doa Anda setiap hari kepada Allah itu juga bisa dikatakan sholat. Tapi secara khusus sholat itu ialah dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu pengertian dari ahli fikih. Oke, untuk yang selanjutnya ialah berkaitan dengan sholat itu ada rukun-rukunnya. Jika sholatnya terpenuhi rukunnya, maka terpenuhi juga lah kesahan ataupun secara kasat mata itu bisa dikatakan itu diterima oleh Allah. Begitu. Sederhananya begitu. Walaupun secara ibadah itu ada namanya rukun yang lain yaitu ikhlas. Kalau ikhlas baru diterima, gitu kan. Tapi secara fikih ikhlas nggak ikhlas ketika sudah tercukupi rukun dan syaratnya maka itu sudah dikatakan diterima secara fikih. Itu ya, setiap ibadah pasti ada rukun dan syarat. Begitu juga berwudu, tayamum dan segala macamnya. Saya kira sudah dijelaskan, sudah dipaparkan di makalah materi Nisa dan Fitria. Oke, itu tentang bab toharoh dan sholat. Oke, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya, silahkan aktifkan mikrofon Anda. Setelah itu Anda boleh bertanya. Ada? Saya Pak. Siapa? Nama? Ini. Siapa yang mau bertanya tadi? Lina ya? Yeni Pak, Yeni. Oh iya, nih silakan ya. Misalnya ya Pak, tayamum itu kan dilakukan jika kita tidak ada air ataupun kita dalam keadaan terdesak gitu. Ya. Misal kita berada di suatu tempat dan sudah memasuki waktu untuk sholat. Nah, di situ hanya ada sedikit air yang tidak sampai 2 kula. Apakah kita harus tayamum atau menggunakan air tersebut, Pak? Oke, oh iya tadi belum dibahas tentang air 2 kula ya. Jadi syarat mensucikan, syarat bersuci itu syaratnya 2 kula. Sebenarnya itu 2 kula itu kalau misal Mau dikobok. Misal begini. Jadi misal ya ada air 1 ember, 2 kula itu takarannya itu kurang lebih sekitar 1 meter persegi misalkan, dan ke bawahnya itu sekitar 120 cm kalau tidak salah, itu udah masuk 2 kula. Terus yang selanjutnya ialah bagaimana yang dimaksud 2 kula itu tetap suci. Jadi kalau nggak 2 kula apakah tidak suci? Jadi begini, air 1 ember ketika kejatuhan kotoran cicak maka itu menjadi najis. Walaupun air 1 ember ketika kotoran cicaknya itu dibuang, itu air yang 1 ember ini tidak berubah bentuknya dan rasanya itu tadi saya sampaikan, saya dipegang masih tetap sama itu, maka air itu walaupun terkena najis yang sedikit itu tetap airnya itu tidak mensucikan atau air kena najis. Tapi air yang 2 kula yang tadi ukuran 1 meter persegi dan dalam 120 cm ketika terkena kotoran cicak, kemudian kotoran cicak itu dibuang, maka air itu tetap suci karena tidak berubah bentuknya, rasanya, begitu. Jadi perbedaannya di situ 2 kula itu. Jadi kalau tidak sampai 2 kula terkena kotoran,
entah itu merubah bentuk dan merubah bentuk atau tidak, maka tetap itu dihukumi najis air itu. Tapi kalau dua kula terkena kotorannya sedikit dan tidak merubah bentuk dan warna ataupun rasanya, maka itu bisa digunakan untuk berwudu. Gitu. Pertanyaannya ini tadi ada air tidak sampai 2 kula, kemudian apakah harus bertayamum? Kalau itu tidak terkena najis, maka tidak usah bertayamum, berwudu menggunakan air itu. Begitu. Gitu ya. Air 2 kula itu hanya untuk Ya, Pak. menentukan kalau terkena najis sedikit, boleh nggak digunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib. Syarat mandi wajib itu kan meratakan seluruh badan. Kalau dengan satu ember kalian sudah rasa rata semua, terbasuh semua, maka ya nggak masalah. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan apa namanya tadi, darah sedikit dan banyak. Oke. Dari pertanyaan Romawati. Jadi darah sedikit ataupun banyak itu najis. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes itu najis. Darah sendiri ataupun darah orang lain itu najis. Darah anjing apalagi misalkan, darah babi apalagi itu najis. Darah sapi najis. Apalagi darah dari hewan-hewan yang benar-benar memang sudah najis, maka najis. Bagaimana Pak ketika kita sholat kemudian ada nyamuk dipukul kemudian dia berdarah? Bagaimana? Ada 2 pendapat ulama yang mengatakan, yang pertama tetap najis dan orang tersebut harus mengulangi sholatnya. Pendapat yang kedua ialah tidak najis dan tidak perlu membatalkan sholatnya karena itu sebagai rukso ataupun sebagai keringanan. Itu 2 pendapat itu memiliki pandangan masing-masing. Ya, jadi kalian tinggal boleh memilih pendapat yang mana. Begitu juga darah yang keluar dari jerawat. Kalian kan punya jerawat kadang, saya juga kadang punya jerawat, walaupun sekarang sudah jarang sekali saya berjerawat. Ketika kalian sholat, kalian tidak sengaja menggaruk jerawat kalian, kemudian keluar darah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya diperbolehkan, maksudnya diperbolehkan itu masih wajar dan darah itu tidak menetes gitu. Jadi darahnya maksudnya tidak banyak dan darah itu tidak sampai mengalir menetes, maka itu masih diperbolehkan. Itu masih tataran rukso, itu menurut beberapa ulama demikian. Walaupun ada ulama yang lain yang berhati-hati, sangat-sangat berhati-hati, tetap kalau bisa dibatalkan dan mengulang sholat. Begitu ya. Terus tadi pertanyaan apa ya? Toharo itu kelebihan air. Nah tadi itu begitu ya. Pengertian tohuro yang kelebihan air itu kondisinya itu 2 kula dan 1 kula. Kalau 2 kula dan tidak sampai 2 kula. Kalau cuma 1 ember tidak sampai 2 kula, walaupun terkena najis sedikit saja, maka dia menjadi menjadi tidak sah. Konsep 2 kula ini juga ternyata hanya dipakai oleh Imam Syafi'i. Sementara Imam Maliki dan beberapa imam yang lain itu tidak menggunakan konsep 2 kula. Maksudnya konsep 2 kula gimana? Ya kalau walaupun seember, walaupun kena air, kena kotoran cicak, ketika kotoran cicak itu dibuang, kemudian air itu tidak berubah, maka tetap sah. Itu menurut Imam Maliki. Jadi konsep 2 kulah itu hanya dianut ataupun hanya digunakan oleh Imam Syafi'i. Sementara Imam Maliki dan Hambali itu konsepnya sepertinya bukan 2 kulah. Apalagi Imam Hanafi itu tidak menggunakan konsep 2 kulah. Gitu ya. Itu penjelasan dari saya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak Rohmaku tadi mau memperjelas. Iya, silakan.
Jadi kalau misalkan selagi darah itu tidak mengalir dan tidak menetes, itu kita bisa pakai rukhsah itu ya Pak ya? Gitu Pak? Iya, jadi ada dua pendapat memang itu. Yang pertama harus harus wudu kembali. Kalau Anda sangat berhati-hati pakai pendapat yang kedua. Yang pertama itu tadi dalam artian harus berwudu kembali dan mengulang sholatnya. Tapi kalau ada juga pendapat yang memperbolehkan, ya boleh itu ketika darah itu tidak banyak dalam artian masih ringan, maka boleh Anda melanjutkan tetap sholat. Gitu. Gitu ya. Oke. Yang lain? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan saja sampai di sini. Saya akhiri. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian. Hidup Amin. berat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.